Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi dalam pertemuan kedua ini, mata kuliah kitabah yang saya ampu. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengantar dalam bahasa Arab sebelum kita memasuki wilayah inti dari kajian kita, yaitu tentang kitabah dan aplikasinya. Oke, langsung saja slide 2. Nah, saya akan menjelaskan tentang bahasa itu sendiri. Bahasa itu apa sih? Apa yang kita lakukan dengan untuk menyampaikan aspirasi kita atau ide kita kepada orang lain? Nah, itu kita memakai bahasa pengantar. Bahasa itu apa sih? Nah, bahasa adalah sistem bunyi yang bersifat arbitrer yang digunakan oleh sekelompok orang sebagai sarana untuk menyampaikan pikiran dan perasaan mereka. Arbitrer ini apa? Arbitrer adalah mana suka. Gitu ya. Belajar bahasa dipandang dari aspek orientasi belajar atau pembelajaran bahasa Arab, yaitu menurut Muhbib, paling tidak ada 4 orientasi, yaitu orientasi pertama belajar bahasa adalah orientasi religius, yaitu orientasi agama, gitu ya. Kita beribadah juga harus mengerti dengan bahasa Arab. Karena apa? Kita bisa mengkaji Al-Quran, Al-Hadis, kitab-kitab kuning dan lain sebagainya yang berbahasa Arab, karena bahasa Arab tersebut adalah bahasa kedua atau bahasa asing, sedang kita bahasa ibu, yaitu bahasa pertama yang kita gunakan dalam keseharian. Otomatis apa? Otomatis kita harus belajar bahasa tersebut. Oke, yang kedua, orientasi akademik. Orientasi dalam belajar, gitu ya. Yang ada orientasi dalam belajar di bidang atau pendidikan sekolah, gitu ya, atau pendidikan sekolah maupun ada akademik yang lain, seperti itu. 3, orientasi praktis dan pragmatis. Kita mau kemana? Kita mau pergi ke suatu tempat, kita mau ke Arab gitu. Otomatis kita harus apa? Kita harus belajar bahasa Arab dong supaya bisa bergaul dengan penduduk di sana. Atau kita mau pergi haji umroh, nah kita juga perlu belajar bahasa Arab juga. Kita mau bercakap-cakap dengan native speaker yang datang dari Arab, kita harus belajar juga. Seperti itu. Kemudian 4, orientasi ideologis, ekonomis, dan politis. Belajar bahasa Arab dengan tujuan atau kepentingan tersebut yaitu memahami dan memahamkan ajaran Islam itu termasuk orientasi religius. Kemudian orientasi akademik, yaitu belajar bahasa Arab dengan tujuan mendalami bahasa Arab sebagai sebuah disiplin ilmu yang kita dapatkan di sekolah. Kemudian orientasi praktis dan pragmatis, hanya ditekankan pada aspek tertentu seperti keterampilan berbahasa. Adapun orientasi ideologis, ekonomis, dan politis adalah orientasi belajar untuk kepentingan ideologis dan politis tertentu, seperti yang dilakukan oleh orientalis barat, seperti itu. Hanya mengkaji banyak sekali orientalis barat yang mengkaji juga atau mendalami tentang kitab-kitab gitu. Untuk apa ya? Kepentingan
kepentingan ideologis gitu, atau untuk pengetahuan, wawasan seperti itu. Oke. Next, dalam rumpun bahasa Arab itu termasuk rumpun bahasa Semit atau Semitik. Taufikur Rahman menulis bahwa secara geografis, masyarakat yang mendiami kawasan Arab berasal dari satu ras manusia, yaitu ras Kaukasia dan Asia Barat. Nah, asumsi ini juga diperkuat dengan penemuan arkeologia pada abad ke-18 dan ke-19 Masehi yang menunjukkan adanya masyarakat dan bahasa oleh perjanjian lama yang disebut juga Semit. Oke. Bahasa Semit dapat digolongkan kepada yang pertama, yaitu setengah kawasan bagian utara, itu yang terdiri dari timur, meliputi Akkad dan atau Babylonia. Assyria, utara, meliputi Aram dengan ragam timurnya dari bahasa Syria, Mendera, dan Nabatea. Serta ragam baratnya dari Samaritan, Aram Yahudi, dan Palmyra. Sedangkan barat meliputi Fenisia, Ibrani Injil, dan dialek Kanaan lainnya. Kedua, setengah kawasan bagian selatan. Nah, tadi yang awal itu bagian utara, sekarang yang selatan. Yang tadi dari mana? Dari utara meliputi Arab. Selatan meliputi Sabia dan Himyari. Dengan ragam dari dialek Menea, Mohri, Hagili, His, Etiopik, dan ragamnya dari dialek Togre, Amharic, dan Harari. Nah, dari semua bahasa Semit di atas ini punah, tak ada. Kecuali apa yang tertinggal, yaitu bahasa Arab. Ketidakpunahan bahasa Arab ini mungkin disebabkan oleh faktor kekuasaan dan faktor Arabisasi. Nah, faktor kekuasaan yang dimaksud ini adalah penghuni Jazirah Arab yang meliputi 3 kelompok besar bangsa Arab, yaitu Arab Ariba atau Badiah, seperti kaum Ad, kaum Samud, Amalik, Tasam, Bani Yadis, dan Kusyid. Kemudian Arab Mu'aribah, Bani Kahtan, Yuktan bin Heber, dan Bani Himyar. Yang ketiga, itu Arab Musta'rib, yaitu keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam, termasuk di dalamnya suku Quraisy. Gitu. Ada Arab Aribah, Arab Mu'aribah, dan Arab Musta'rib. Gitu. Nah, dari ketiga golongan bangsa Arab tersebut, pada akhirnya golongan yang ketiga atau Arab Musta'rib ini yang berkuasa. Nah, keturunan Nabi Ismail juga menguasai kota Mekah dan yang memelihara Ka'bah. Berkenaan dengan faktor kekuasaan ini, Aji Thohir juga menuliskan bahwa apabila ingin mengetahui asal-usul suatu bahasa, tampaknya juga perlu mengetahui asal bangsa yang jadi penutur utama bahasa tersebut, asal bahasa tersebut. Kenapa? Hal demikian adalah karena bahasa itu dilahirkan oleh suatu masyarakat penggunanya, dan pengguna bahasa itu juga membawa bahasanya kemanapun dia pergi. Nah, kadangkala bahasa tersebut secara utuh terus dipertahankan oleh pemakainya. Tapi juga tidak sedikit yang melakukan perubahan, terus adaptasi dengan tempat atau situasi baru yang mereka tinggali, di mana ia bergaul dengan etnik-etnik yang lain yang mereka memiliki bahasa berbeda. Perubahan bahasa biasanya akan terjadi oleh adanya perubahan generasi, di mana antara generasi terjadi asimilasi sehingga melahirkan model dan bentuk generasi baru dengan gaya bahasa, karakter budaya yang relatif berbeda dari generasi sebelumnya. Nah, bahkan gak sedikit bahasa yang mati karena ditinggal oleh pemakainya.
Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor politik seperti penjajahan yang menginvasi suatu wilayah bahasa, kemudian menggantikannya dengan bahasa si penguasa tersebut. Nah, Aji Thohir juga menuliskan, yaitu banyak faktor yang menyebabkan mati dan hilangnya suatu bahasa dari setiap etnik, baik karena faktor politik kekuasaan, misalnya pelarangan menggunakan bahasa dari elit penjajah yang sedang berkuasa, atau hancurnya satu generasi etnik sebagai pengguna bahasa akibat fenomena alam, seperti kaum Ad dan sebagainya. Sedangkan faktor Arabisasi, Hana Al-Fakhuri berkata, Arabisasi yang dimaksud di sini adalah bangsa Arab yang masih bertahan, kemudian berbaur dengan bangsa lain sehingga melahirkan pergumulan bahasa antar bangsa, yaitu berbaurnya suku pribumi, yaitu penduduk asli dengan suku yang pendatang ya. Selain pergumulan bahasa, perkawinan antar suku juga berakibat pada proses terjadinya Arabisasi atau proses bahasa Arab tersebut, penggunaan bahasa Arab. Oke. Langsung tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa asal-usul bahasa Arab itu dari mana. Kemudian kita masuk ke pembelajaran bahasa Arab, yaitu pembelajaran bahasa Arab di Indonesia. Nah, yang pertama itu tujuan pembelajaran bahasa Arab itu apa? Al-Fauzan menegaskan bahwa ada 3 kompetensi yang hendaknya dicapai dalam mempelajari bahasa Arab. Apa itu? 3 kompetensi yang dimaksud adalah yang pertama, kompetensi kebahasaan. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah pembelajar, siswa itu menguasai sistem bunyi. Sistem bunyi bahasa Arab, baik cara membedakannya, pengucapannya, struktur bahasanya, gramatika dasarnya, aspek teori dan fungsi. Kemudian yang paling penting juga adalah mengetahui kosakata dan cara penggunaannya. Oke, yang pertama tadi apa? Kompetensi kebahasaan. Yang kedua, kompetensi komunikasi. Maksudnya apa? Yaitu pembelajar atau siswa ini mampu menggunakan bahasa secara otomatis, mengungkapkan ide-ide dan pengalaman dengan lancar, mampu menyerap yang telah dipelajari dari bahasa Arab tersebut secara mudah. Ketiga, kompetensi budaya. Maksudnya apa? Yaitu memahami apa yang terkandung dalam bahasa Arab, baik dari aspek budaya, yaitu mampu mengungkapkan tentang pemikiran penuturnya, nilai-nilainya apa, adat istiadatnya apa saja, etika, dan juga seni. Seperti itu. Jadi ada 3 ya tadi, kompetensi kebahasaan, kompetensi komunikasi, dan kompetensi budaya. Next. Dari 3 kompetensi yang disebutkan tadi, terlihat ya bahwa tujuan pembelajaran bahasa Arab diarahkan kepada 1. Penguasaan unsur bahasa yang dimiliki bahasa Arab, yaitu apa? Tadi aspek kebahasaan, aspek bunyi, kosakata, ungkapan-ungkapan, serta struktur atau tata bahasa qawaid. Yang kedua, penggunaan bahasa Arab secara komunikatif, ya, agar apa? Berkomunikasi secara efektif. Kemudian yang 3, pemahaman terhadap budaya Arab, yaitu pemikiran, nilai-nilai, adat, etika, seni yang berhubungan dengan Arab. Nah, pernyataan Fauzan tadi diperkuat juga oleh pendapat Tu'aimah dan Al-Naqah mengenai tujuan pembelajaran bahasa Arab bagi non-Arab. Nah,
seperti kita ini kan non-Arab gitu, yang mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa kedua atau bahasa asing. Yang pertama, itu memahami bahasa Arab secara benar, yakni menyimak secara sadar terhadap kondisi-kondisi kehidupan secara umum. Berbicara dengan bahasa Arab sebagai media komunikasi langsung dan ekspresi jiwa. Jadi menyimak dan juga berbicara. Kemudian membaca bahasa Arab secara mudah, menemukan makna-makna, dan berinteraksi dengannya. Maksudnya berinteraksi lewat tulisan ya, seperti itu. Kemudian menulis dengan bahasa Arab sebagai ekspresi mengenai kondisi fungsional dan ekspresi diri. Ini kemampuan produktif ya. Setelah kita menyimak, berbicara, juga bisa membaca dan menulis. Seperti itu. Nah, pendapat Tu'aimah dan Al-Naqah di atas tadi dapat dikatakan bahwa tujuan pembelajaran bahasa Arab itu mengarah kepada penguasaan penggunaan bahasa Arab dalam berbicara. Dalam apa? Maaf, ini ada dalam berbicara, membaca, dan menulis secara fungsional ya. Artinya pembelajaran bahasa Arab diharapkan dapat membawa para pembelajar mampu berkomunikasi baik secara reseptif. Reseptif tadi ada apa? Ada menyimak dan berbicara. Maaf, di sini kurang menyimak. Kemudian ada kemampuan produktif, yaitu apa? Membaca dan juga menulis. Seperti itu. Kemudian, udah selesai. Itu tadi cukup yang saya sampaikan pada pertemuan ini adalah pengantar ya bahasa Arab secara global, secara umum, dari mana asal-usul bahasa Arab itu. Kemudian next nanti pertemuan selanjutnya pada pertemuan ketiga kita mulai masuk ke ranah kita yaitu pembelajaran kitabah. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.